Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada semester ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Komunikasi Pembangunan KOP 346. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menjalani masa-masa saat ini. Oke, ada dua kata, komunikasi dan juga kata pembangunan. Jadi komunikasi, nah coba lihat di gambar. Kalau dulu, ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, gitu, ada yang mengalami masa-masa ini. Artinya mencoba untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kawan yang lain itu menggunakan apa istilahnya canting ya, atau semacam gelas kaleng gitu, ya, kemudian dihubungkan dengan benang. Nah itu upaya, artinya ini juga sebenarnya termasuk dalam teknologi, cuma teknologi primitif ya, teknologi yang primitif, karena pada saat itu belum ada alat yang bisa untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Oke, pengertian komunikasi itu sendiri, komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ya. Jadi ada suatu proses, kemudian komunikasi merupakan serangkaian tindakan. Nah, ketika kita berbicara itu merupakan tindakan, ya, atau satu peristiwa yang terjadi secara berurutan gitu. Nah, komunikasi bersifat simbolis ya. Komunikasi bersifat simbolis, artinya yang disampaikan itu hanya berupa simbol, kemudian lagi angka, huruf gitu, warna gitu, bentuk ya, bentuk bulat, panjang, bentuk segitiga, segala macam ya, atau kode ya, kode Morse itu dalam pramuka, dalam istilah penerbangan seperti itu ya. Nah, kemudian komunikasi ini bersifat transaksional, jadi ada tindakan memberi dan ada tindakan menerima. Jadi kalau tidak ada hanya memberi, tidak ada yang menerima, itu bukan komunikasi namanya ya. Nah, kemudian lagi komunikasi itu menembus faktor ruang dan waktu. Nah, pada saat ini ya, pada saat ini komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Kalau dulu orang-orang tua dulu itu hanya bermimpi bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu hal pada saat ini di tempat yang berbeda ya, di tempat yang berbeda. Ternyata tidak juga. Pada saat ini ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu dengan mudah bisa ditangkap atau bisa diterima oleh misalnya kawan atau kerabat kita yang ada di, misalnya saja di luar negeri gitu, di luar negeri. Jangankan kalau di kota Jambi ya, di kota Jambi, di luar negeri saja bisa terima informasi pada saat ini gitu. Nah, ketika jadi tidak ada jeda gitu, tidak ada jeda ruang dan waktu. Tidak, misalnya informasi kita sampaikan hari ini, kemudian lagi taruhlah kita telepon. Nah, sekarang kita telepon. Nah, kita sampaikan satu hal, ada berita. Ternyata di Mekah itu yang kerabat kita yang menerima informasi itu dapatnya malam nanti baru bisa menerima HP. Tidak seperti itu. Jadi langsung diterima. Ya. Oke, itu konsep komunikasi secara sekilas. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi lah. Ya. Kemudian konsep pembangunan pada saat ini ya. Cuma ini sebenarnya sudah mengarah kepada konsep pembangunan yang ideal, yang seperti yang diinginkan. Kalau yang terjadi itu pembangunan ini bersifat materialistis, jadi menghasilkan materi. Intinya adalah menghasilkan materi, ya.
pemerintah itu hanya eh, berorientasi pada eh, infrastruktur misalnya seperti itu ya. Nah, eh, tidak berorientasi pada proses. Tuh kalau dulu dan sampai sekarang. Nah, tapi ada juga sekarang ini sudah mengarah kepada eh, konsep pembangunan yang lebih dinamis dan eksploratif ya. Nah, kemudian kalau yang terjadi itu masih sekarang ini masih konseptor di bidang pembangunan ini adalah ahli-ahli ekonomi, karena itu lebih kepada oriented, profit oriented gitu ya. Kemudian SDM, sumber daya manusia, hanya dianggap sebagai faktor produksi, bukan pelaku produksi. Nah, itu diingat ya. Itu diingat. Nah, konsep pembangunan ini Budiman ya pada tahun 2000, sudah lama ya, 2020 berarti sudah 20 tahun yang lalu, itu penekanan pada aspek keterampilan dan kreativitas. Jadi Budiman itu sudah mencoba untuk menekankan pada pembangunan itu harus ditekankan pada aspek keterampilan dan kreativitas, artinya sebagai pada sumber daya manusia. Nah, itu objek pembangunan itu misalnya masyarakat miskin segala macam itu dulu ya dulu. Kemudian kalau saat ini objek pembangunan itu kepada proses, itu lebih kepada kreativitas sumber daya manusia ya, kreativitas sumber daya manusia. Artinya setiap kebutuhan, setiap pembangunan itu merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya. Setiap pembangunan itu orientasi atau berasal dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang merupakan ahli dalam pembangunan ya. Nah, selanjutnya ada teori evolusi komunikasi. Di sini terlihat angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi semakin ke bawah itu bisa dikategorikan primitif ya. Nah, kemudian 2, 3, 4 itu modern. Kalau arahnya sebelah kanan itu kategori modern ya. Di keterangan konteks komunikasi antar pribadi tatap muka itu yang primitif ya. Kemudian berkembang konteks komunikasi kelompok, konteks komunikasi organisasi, dan di era modern itu konteks komunikasi massa. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu, komunikasi memberikan sesuatu itu bakal diterima oleh semua orang gitu, yang kita inginkan. Oke. Mungkin itu saja dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.